Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin, program studi Teknik Manufaktur. Di sini kami dari kelompok 2, pada mata kuliah Sistem Kerja dan Ergonomik ini, kami akan bahas materi tentang antropometri. Jadi apa itu antropometri? Antropometri berasal dari kata Latin yang dimana antropos adalah manusia dan metron berarti pengukuran. Dengan demikian, antropometri mempunyai arti adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia, mulai dari tinggi badan, lingkar perut, dan pergerakan dinamis seperti putaran lengan, jangkauan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar antropometri. Ada 3 prinsip dasar yang digunakan dalam mengaplikasikan data antropometri agar bisa menghasilkan rancangan produk, fasilitas, maupun stasiun kerja yang sesuai dengan ukuran tubuh dari populasi pemakai. Yang pertama ada prinsip rancangan bagi individu dengan ukuran ekstrim. Rancangan yang dibuat bisa digunakan oleh individu ekstrim. Pada prinsip ini, rancangan produk dibuat agar dapat mengakomodasikan mereka yang memiliki ukuran yang terkecil atau yang terbesar. Pilih salah satu dengan orientasi bahwa rancangan yang dibuat tetap bisa digunakan oleh mayoritas populasi yang ada. Selanjutnya yang kedua, ada prinsip rancangan yang bisa disesuaikan. Rancangan bisa diubah-ubah ukurannya, sehingga cukup fleksibel untuk diaplikasikan pada berbagai ukuran tubuh, baik oleh mereka yang memiliki ukuran tubuh terkecil hingga yang terbesar. Contohnya adalah rancangan kursi mobil yang dimana dalam hal ini letaknya bisa digeser maju mundur dan sudut sandarannya bisa diubah-ubah sesuai yang diinginkan. Yang terakhir atau yang ketiga, prinsip rancangan dengan ukuran rata-rata. Rancangan didasarkan atas rata-rata ukuran manusia. Rancangan produk yang dibuat berdasarkan prinsip ini banyak dijumpai pada perancangan produk atau fasilitas yang digunakan untuk umum seperti kursi kereta api, bis, dan fasilitas umum lainnya yang dipakai oleh orang banyak. Namun, masalah yang dihadapi adalah sedikit sekali mereka yang berbeda dalam ukuran rata-rata, sehingga rancangan produk yang dibuat tidak sesuai dengan mayoritas populasi yang ada. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang alat ukur dari antropometri. Yaitu yang pertama ada antropometer. Antropometer ini merupakan sebuah alat yang terdiri dari sebatang pipa sepanjang 2000 mm dan tersusun dari 4 bagian dengan sebuah pegangan yang dapat digeser ke atas atau ke bawah dan sebuah pegangan stabil. Antropometer ini memiliki skala dengan ketepatan 1 mm. Kegunaannya dari antropometer ini adalah untuk mengukur tinggi badan, panjang tulang pipa, pengukuran lebar, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada kursi antropometri. Kursi antropometri adalah sebuah kursi yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran dimensi tubuh manusia. Nah, kursi antropometri ini dapat mengukur pengukuran posisi berdiri, posisi duduk, dan pengukuran area wajah. Yang ketiga ada Campbell atau disebut juga small bone caliper yang memiliki prinsip sliding branch dan memiliki plat tekanan dengan diameter 10 mm. Alat ini biasanya untuk mengukur lebar telapak tangan dan kaki dan beberapa dimensi tubuh yang relatif kecil. Selanjutnya ada meteran. Meteran ini biasanya untuk mengukur panjang. Dan terakhir timbangan yang biasa untuk mengukur berat badan. Oke, selanjutnya adalah cara ukur antropometri. Yang pertama ada antropometri statis. Nah, antropometri statis ini dapat diartikan pengukuran tubuh dalam posisi statis atau posisi diam. Nah, dimensi tubuh yang diukur adalah tinggi badan, berat badan, ukuran kepala, panjang lengan, dan
lain-lain. Nah, yang kedua ada antropometri dinamis. Nah, antropometri dinamis ini bila antropometri statis tadi berhubungan dengan tubuh ketika diam, maka antropometri dinamis ini adalah pengukuran keadaan maupun ciri-ciri fisik seseorang dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerjaan tersebut melaksanakan kegiatannya. Nah, terdapat 3 bentuk pengukuran dinamis nih. Yang pertama ada pengukuran tingkat keterampilan sebagai pendekatan untuk mengerti bagaimana keadaan mengenai cara kerja dari suatu aktivitas dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat kerja. Nah, hal ini itu berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Misal nih, bagi pegawai pabrik, tentunya jangkauan karyawan ke alat mesin akan sangat berpengaruh. Yang ketiga, pengukuran variabilitas kerja yang didasarkan pada aktivitas apa saja sih yang dilakukan dalam mekanisme kerja seseorang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan data antropometri. Jadi di sini sudah dicantumkan data antropometri orang Indonesia. Kenapa datanya cuma sebatas orang Indonesia aja? Kenapa nggak datanya itu berbasis data orang internasional? Ya karena kita kan tinggalnya di Indonesia. Kita juga orang Indonesia, mempunyai standar Indonesia. Jadi data antropometri ini juga dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam merancang suatu alat, khususnya akan digunakan oleh orang Indonesia. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan variasi data antropometri ini berbeda. Salah satu contohnya adalah suku bangsa atau ras. Jadi setiap suku bangsa mempunyai karakteristik yang bervariasi. Sebagai contoh, orang Indonesia ini kan punya perbedaan ukuran tubuh atau postur tubuh yang berbeda dari orang Eropa. Jadi kita tidak bisa menyamakan data antropometri orang Indonesia dengan data antropometri orang luar. Di dalam tabel ini juga sudah dicantumkan data ukuran dimensi tubuh manusia dari ukuran persentil bawah, rata-rata, dan persentil atas. Di samping tabel juga sudah ada keterangannya. Misalkan D1, tinggi tubuh. Tinggi tubuh itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Selanjutnya D2. D2 itu tinggi mata. Pengukurannya terhitung dari ujung kaki hingga sampai mata. Dan seterusnya. Jadi kode yang ada di tabel D1 sampai D36 dijelaskan atau diilustrasikan oleh gambar yang ada di samping tabel. Oke, berikutnya adalah data antropometri untuk perancangan fasilitas kerja. Ada 3 filosofi dasar untuk desain yang digunakan oleh ahli-ahli ergonomi sebagai data antropometri untuk diaplikasikan. Yang pertama yaitu desain untuk ekstrim, yang berarti untuk desain tempat atau lingkungan kerja tertentu seharusnya menggunakan data antropometri individu ekstrim. Contohnya yaitu tinggi dari pintu darurat ini. Yang kedua adalah desain untuk penyesuaian. Di sini, desainer seharusnya merancang dimensi fasilitas tertentu yang bisa disesuaikan dengan penggunanya. Contohnya adalah rancangan kursi mobil yang letaknya bisa digeser maju atau mundur, dan sudut sandarannya pun bisa diubah. Yang ketiga yaitu desain untuk rata-rata. Di sini desainer dapat menggunakan nilai antropometri rata-rata untuk mendesain fasilitas tertentu. Contohnya desain fasilitas umum seperti toilet umum, kursi tunggu, dan lain-lain. Selanjutnya adalah aplikasi pada stasiun kerja. Contoh di sini ada interaksi manusia dan jok mobil. Jadi pada perancangan jok mobil ini, apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam proses pengukurannya? Kita bisa lihat dari tabel berikut. Di sini terdapat banyak simbol dari A sampai dengan Q. Pada tabel ini berisikan dimensi yang diperlukan untuk perancangan jok mobil ini. Yang pertama ada simbol A. Simbol A ini menunjukkan tinggi kemudi setir bagian atas. Maka
Simbol dimensinya yaitu D10 dan D16. Jadi yang harus kita ukur untuk tinggi kemudi setir bagian atas ini kita bisa lihat dari data antropometri yang sudah dijelaskan sebelumnya. D10 itu tinggi bahu dalam posisi duduk. Kemudian D16 ini tinggi poplitel. Poplitel itu dari ujung kaki sampai dengan bawah pantat. Maka ukuran-ukuran ini disesuaikan dengan ukuran orang-orang di Indonesia. Maka dari itu data antropometri ini sangat diperlukan untuk perancangan peralatan dan lingkungan kerja. Karena kenyamanan menggunakan alat itu bergantung sama kesesuaian ukuran alat dengan ukuran manusianya. Kalau tidak sesuai, maka dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan stres tubuh. Contohnya lelah, nyeri, dan juga pusing. Persentil merupakan jumlah bagian per 100 orang dari suatu populasi yang memiliki ukuran tubuh tertentu, bisa lebih kecil atau lebih besar. Dalam perancangan, terdapat 3 nilai persentil. Yang pertama adalah persentil kecil atau persentil 5 yang disingkat dengan P5. Yang kedua adalah persentil tengah atau persentil 50 yang disingkat P50. Dan yang ketiga adalah persentil besar atau persentil 95 atau disingkat P95. Sebenarnya dalam nilai-nilai persentil ini tidak hanya 3, tetapi ada banyak seperti yang kita bisa lihat pada tabel tersebut. Nah, ini adalah tabel-tabel persentil yang ada pada antropometri. Tetapi dalam perancangan umumnya digunakan adalah 3 nilai persentil tersebut seperti persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Dan dari nilai-nilai atau tabel persentil tersebut kita mempunyai rumus. Rumusnya yaitu persentil KI sama dengan rata-rata plus minus nilai perhitungan dikali standar deviasi. Maksudnya KI tadi adalah faktor pengganti atau persentil. Nah, itu sudah ada dalam tabel persentil yang bisa dilihat di atasnya. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari persentil. Sebelum kita selanjutnya saya akan melanjutkan ke contoh soal. Tapi sebelum melanjutkan ke contoh soal, mungkin dari teman-teman kurang mengerti maksudnya dari P5, P50 atau P95 ini digunakannya kapan atau maksudnya apa. Nah, misalnya persentil kecil ini maksudnya adalah populasi yang berada pada atau di bawah ukuran tersebut. Maksudnya pada 5 atau pada bawahnya. Dan maksudnya dari persentil 5 ini seperti perancangan pada yang dikhususkan untuk orangnya itu saja, tidak untuk orang ramai atau tidak ganti-ganti orang. Dan mesinnya disesuaikan dengan orang itu aja. Maksudnya 1 orang, 2 orang, seperti itu. Kemudian kalau persentil tengah ini dari banyaknya orang, kita ambil rata-ratanya untuk melakukan sebuah perancangan. Kemudian dari persentil besar ini, misalnya ada 100 orang, kita mau ambil 100-100-nya. Jadi kita pakai 95% tersebut. Maksudnya seperti itu. Nah, saya mempunyai 2 contoh soal. Yang pertama ini adalah untuk data tunggal. Dan yang kedua ini data kelompok. Bagaimana sih cara perhitungannya? Yang pertama kita mengerjakan data tunggal. Saya mempunyai soal yaitu diketahui jumlah mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta jurusan Teknik Mesin program studi manufaktur sebanyak 150 siswa. Dari 150 mahasiswa tersebut diambil 20 mahasiswa untuk dijadikan sampel dalam perancangan ragu meja. Ambil contoh untuk perancangan ragu meja. Dari ke-20 mahasiswa tersebut diukur dimensi tubuhnya. Salah satu dimensi yang digunakan adalah tinggi poplitel. Setelah dilakukan pengukuran didapatkan datanya adalah 165, 165, 162, 163, 164, 162, 162, 158, 165, 165, 165, 163, 165,
kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya dijumlahkan semuanya, 165 ditambah 165 ditambah 162 ditambah 163, 164 ditambah 162 dan seterusnya. Semua data-data tadi dijumlahkan lalu dibagi 20. Kita mendapatkan hasilnya adalah 162,5. Lalu yang kedua, kita mencari standar deviasinya. Rumusnya ini akar sigma rata-rata dikurang xi dipangkatin kuadrat dibagi n-1. Nah, tadi kita sudah dapat rata-ratanya. Dan maksud x ini adalah data-data dari ke-20 mahasiswa tersebut. Nah, langsung saja kita mengerjakannya, itu akar kurung buka 162,5 dikurang 165 kuadrat ditambah 162,5 dikurang 165 kuadrat ditambah 162,5 dikurang 162 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga mencapai 162,5 dikurang 167 kuadrat ditambah 162,5 dikurang 160 kuadrat dan dibagi 20 min 1. Maaf, ini saya singkat karena agar lebih cepat, karena kalau saya tulis semuanya akan penuh atau memakan banyak waktu. Setelah kita hitung ini semua, kita mendapatkan hasilnya itu standar deviasinya adalah 2,76. Setelah kita dapat rata-rata dan standar deviasinya, kita bisa menghitungnya. Jadi nilai persentil besar atas 50% adalah 162,5 ditambah 1,645 dikali 2,76. Dapatnya adalah 167,04. Jadi keseluruhan mahasiswa ini bisa dibilang tingginya itu mencapai 167,04. Jadi disesuaikan meja ragumnya ini untuk orang-orang yang mempunyai ukuran tinggi 167,04. Kemudian yang kedua ini kita mempunyai soal yaitu tentang data kelompok. Yang mempunyai asumsi soal yaitu diketahui tinggi badan mahasiswa manufaktur 6Q sebagai berikut. Tinggi badannya antara yang pertama 151 sampai 55, frekuensinya 3, 156 sampai 160, frekuensinya 4, 161 sampai 165, frekuensinya 4, 166 sampai 170, frekuensinya 5, 171 sampai 175, frekuensinya 3, 176 sampai 180, frekuensinya 2. Hitunglah persentil besar 90% untuk perancangan meja ragum kembali. Nah, dari soal tersebut kita akan jawab. Yang pertama ini adalah rumusnya dulu kita tulis sama seperti soal data tunggal yang sebelumnya, yaitu P95 sama dengan rata-rata ditambah 1,645 dikali standar deviasi. Yang pertama kita mencari nilai tengah atau XI yang dicari dengan sebagai berikut, yaitu 150 ditambah 155 dibagi 2 yaitu 153, 156 ditambah 160 dibagi 2 yaitu 158, 161 ditambah 165 dibagi 2 yaitu 163, 166 ditambah 170 dibagi 2 yaitu 168, 171 dan ditambah 175 dibagi 2 yaitu 173 dan 176 ditambah 180 dibagi 2 yaitu 178. Nah, kita sudah dapat nilai tengah dari rentang tinggi badan yang ada di soal di atas. Setelah kita dapat nilai tengahnya, kita mempunyai tabel, itu tadi XI atau nilai tengah yang sudah dicari tadi 153, 158, 163, 168, 173 dan 178. Frekuensinya masih sama seperti soal, yaitu 3, 4, 4, 5, 3 dan 2. Nah, setelah dapat kita nilai tengah dan frekuensinya, yang pertama dilakukan adalah mengkalikan keduanya, yaitu XI dikali frekuensinya. Yang dapat pertama ini adalah 459, 632, 652, 840, 519, 356. Dan total keseluruhannya adalah maksudnya jumlah dari XI dikali FI yaitu 3458 dan frekuensinya adalah 21. Nah, 21 ini sama saja dengan N atau jumlah populasi, jumlah sampel atau jumlah orangnya. Kemudian setelah kita nyari XI dikali FI, kita mencari juga XI dikali FI kuadrat. Tinggal dikuadratkan saja hasil perhitungan yang tadi kita lakukan. Jadi yang pertama kita dapat 70.277, 99.856, 106
Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe.